Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Rada Putri, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Di video kali ini, setelah video sebelumnya kita membahas mengenai jurnal ilmiah dan artikel jurnal, di video kali ini kita akan membahas mengenai menulis buku. Ya, apa itu buku dan jenis-jenis buku dan bagaimana proses penulisannya dan bedanya antara satu jenis buku dengan buku yang lain. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, menulis buku. Buku sendiri didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Dan seiring dengan berjalannya perkembangan zaman ya, teknologi, maka sekarang juga ada yang namanya e-book atau buku elektronik atau buku digital yang mengandalkan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, dan lain sebagainya untuk membacanya. Nah, ini berbagai jenis buku menurut Wikipedia. Jadi ada buku referensi, ada buku monograf. Buku monograf itu lebih seperti kumpulan dari beberapa karya atau artikel ilmiah ya. Kemudian ada buku ajar atau buku teks atau textbook. Kemudian ada modul, ada diktat, dan ada juga yang bukan berbentuk buku umum atau trade book ya, seperti diktat tadi. Oke, nah yang pertama yaitu buku referensi. Buku referensi merupakan himpunan informasi yang sifatnya biasanya spesifik yang dikumpulkan dalam bentuk buku untuk kemudian referensi atau acuan. Ya, biasanya orang itu tidak perlu membaca dari awal sampai akhir untuk mendapatkan informasi yang dicari, tetapi bisa hanya melihat dari daftar isinya gitu ya. Dan gaya penulisan umumnya seperti indeks dan daftar. Edisi buku dapat dimutakhirkan, biasanya dimutakhirkan itu per tahun. Kemudian contohnya ada kamus, ensiklopedia, kemudian buku referensi ini di perpustakaan biasanya disimpannya terpisah di rak yang berbeda daripada buku-buku yang lain, karena biasanya dia tidak boleh diedarkan, hanya boleh dibaca di tempat gitu. Contoh-contoh buku referensi ada Almanak Pertanian, Atlas Sekumpulan Peta atau memuat lokasi geografis, buku by kategori, citation index, directory, ensiklopedia, handbook, tabel matematis, farmakop atau thesaurus. Nah, yang kedua ada buku ajar atau buku teks, merupakan manual untuk pengajaran dalam satu cabang ilmu, diproduksi sesuai dengan keperluan lembaga pendidikan, umumnya bentuknya cetakan, ya, tapi seiring berjalannya waktu ada yang berupa e-book, baik itu PDF, tutor online, maupun video seperti ini. Kekhasan buku ajar ini biasanya open textbook, ya, kadang penulis sekarang ini bisa menawarkan bukunya secara online dan gratis, kemudian bisa dibaca lewat iPad, kemudian atau tablet ya, kemudian boleh dicetak sesuai dengan permintaan. Kemudian dalam pendidikan tinggi, buku ajar dipilih oleh dosen yang mengajar mata kuliah atau oleh program studinya, sehingga mahasiswa itu biasanya bisa memilikinya atau membeli atau sewa atau pinjam, kadang ada di perpustakaan juga. Nah, tapi ada juga bias dalam penulisan buku ajar. Contohnya buku-buku sejarah ya. Kadang apa yang menjadi realita itu belum tentu dituliskan dengan benar di dalam buku. Khususnya kaitannya dengan sejarah. Kita tidak pernah tahu apa yang diceritakan di dalam buku sejarah itu benar-benar hal yang nyata atau ada berbagai kepentingan di dalamnya. Nah, itu kembali kepada masing-masing orang yang membaca dan mempercayainya gitu. Yang ketiga adalah monograf. Tulisan tentang suatu subjek biasanya ditulis oleh penulis tunggal, dibedakan dari jurnal yang terbit secara berkala. Contohnya ini ada berbagai macam ya. Nepenthes 2001, kemudian ada monographic series, kemudian ada Pacific Insect Monograph, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di UBL sendiri, beberapa monograf yang sudah diterbitkan ada monograf hukum, kemudian ada yang berkaitan dengan CSR, ada yang berkaitan dengan soft system methodology atau system thinking, kemudian ada juga yang berkaitan dengan
COVID-19. Bisa dicek di perpustakaan. Semua buku-buku monograf yang sudah ditulis di UBL dan diterbitkan oleh UBL Press. Kemudian ada modul. Modul ini ada berbagai macam ya. Contohnya di sini ada The Delta untuk pengajaran bahasa Inggris, terdiri atas 3 modul yang dikeluarkan oleh Cambridge ya. Masing-masing dapat diberikan secara terpisah. Ini ada modul 1, modul 2, dan modul 3-nya. Tergantung dari penerapan masing-masing yang menerbitkan modul ini sendiri. Kemudian ada diktat, ya, bahan ajar yang sangat ringkas, biasanya PowerPoint, dan tapi ini dikembangkan lagi dari PowerPoint yang ada, terus hanya dapat digunakan dengan baik oleh penulisnya sendiri, kurang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai teman belajar, umumnya tidak lengkap, dan ilustrasinya kurang baik karena memang ringkas dan hanya pengembangan sedikit dari PowerPoint yang ada. Oke, itu tadi jenis-jenis buku. Ini adalah unsur buku yang terdiri dari di dalam pendahuluan ada halaman persembahan atau semboyan, halaman judul, teraan, daftar isi, daftar gambar dan tabel, pengantar, prakata, ucapan terima kasih, dan kamus kecil atau indeks ya. Nah, kemudian di dalam isinya, tadi pendahuluan, sekarang isinya itu ada bagian-bagian, kemudian ada bab-babnya, ada pasal, ada ayat. Nah, kemudian di endingnya untuk penutupnya ada daftar pustaka, lampiran, glosari, indeks, dan kolofon. Nah, prakata, mengapa buku ajar itu ditulis? Dalam buku itu pasti ada prakata di dalam sebuah buku ya, isinya itu adalah mengapa buku ajar itu ditulis, apa kelebihannya, siapa yang akan menggunakan buku ini, kemudian syarat-syarat penggunanya seperti apa, pembagian babnya seperti apa, kemudian pesan yang ingin disampaikan seperti apa, kemudian apakah ada buku pendamping lain yang berkaitan dengan buku ini, dan ucapan terima kasih. Itu adalah isi di dalam sebuah prakata dalam buku. Kemudian ilustrasi adalah bagian penting dalam buku ajar, biasanya berupa tabel, gambar, grafik, foto, ya, peta, denah, dan lain sebagainya, bersifat sebagai alat bantu. Kemudian pasti dilanjutkan setelah ada ilustrasi, pasti dilanjutkan dengan narasi, karena dalam menulis itu setelah ada ilustrasi, baik berupa gambar, tabel, dan lain sebagainya, tidak boleh tidak ada narasi di bawahnya, harus ada penjelasan di bawahnya. Apa yang disajikan dalam ilustrasi harus ditulis dan dijelaskan dalam bentuk narasi ya. Aculah ilustrasi sesuai dengan nomornya. Kemudian ketika kita menulis sebuah penelitian atau riset ya, di mana hasil riset itu ditulis, biasanya kita tulisnya pada daftar acuan dalam prakata, kemudian dimasukkan ke dalam contoh soal, atau kita masukkan sebagai kasus ya, studi kasus atau rubrik khusus, serta foto-foto original yang tidak bersumber dari tulisan lainnya. Oke, terima kasih. Ya, demikian materi mengenai menulis buku, jenis-jenis buku, dan apa saja outline di dalam sebuah buku, baik dari pendahuluan, isi, maupun penutup. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.